bisa menyala ketika dikasih kayu bakar. Kayu bakar. Tetapi api neraka bukan dengan kayu. Pemantiknya adalah batu dan manusia. Wa quduhan nasu wal hijarah. Dinyalakan dengan manusia dan batu-batu. Kalau api dunia pakai batu padam, tapi api neraka justru dengan batu, kayu bakarnya, saking panasnya. Sehingga ada siksaan penghuni neraka yang rendah, yang ringan. Yaitu apa? Yaitu mereka dicelupkan ke dalam api neraka sebentar, diangkat lagi, dicelupkan seperti celup. Tapi begitu dicelupkan, kulitnya terkelupas semua karena saking panasnya. Terkelupas, nanti diangkat kembali seperti sedia kala. Allah perbaiki lagi. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Begitu dicelupkan sebentar, semua terkelupas dari atas sampai bawah kulitnya itu. Pernah merasakan tergores pisau, kulit kita sedikit terkelupas? Pernah? Sakit atau tidak? Ini semuanya, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, semua kulit terkelupas, dicelupkan sebentar saja, lalu diangkat, maka normal kembali kulitnya. Dicelupkan lagi, terkelupas lagi, diangkat, normal, dicelup, begitu terus. Liyadzuqul adzab, agar benar-benar merasakan siksaan Allah. Berat sekali. Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa hari ini, kata Jibril, Allah tiba-tiba mengobarkan api neraka begitu besar, dinyalakan begitu besar, sehingga malaikat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Untung, kata Jibril, aku ingat bahwa engkaulah, wahai Rasulullah, sumber cinta dan sumber kasih sayang Allah di alam semesta ini. Oleh karena itu, sengaja hari ini aku datang kepadamu, wahai Rasulullah. Aku ingin bertabaruk dengan sayangnya Allah kepadamu, dengan cintanya Allah kepadamu, untuk melemahkan kobaran api neraka yang sedang dinyalakan oleh Allah. Ini malaikat sampai ketakutan. Jadi konyol sekali kalau ada orang yang sesumbar, nekat, siap ingin masuk neraka. Ada orang yang nekat ya, bahwa siap jadi penghuni neraka, artinya nanti di sana banyak artis-artis dunia terkenal mau bikin acara. Alhamdulillah. Bagaimana bisa bikin acara? Orang sedang disiksa, bagaimana mungkin bikin acara? Kita saja mau ada acara di sekolah sudah fix, panitianya sudah siap, ya. Kita sudah siap tampil,
sudah latihan berhari-hari, begitu mau tampil sakit gigi, nggak jadi, cuma sakit gigi saja. Yuk tuh diancol-ancol karena neraka, kulit coplok katanya acara mungkin deh. Konyol sekali orangnya berpikir demikian. Lalu Rasulullah SAW terdiam beberapa saat mendengar cerita Jibril dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ceritakanlah kepadaku bagaimana sih sesungguhnya neraka itu. Seperti apa dahsyatnya neraka itu? Maka malaikat Jibril menjawab, wahai kekasih Allah Muhammad, wahai Rasulullah, calon penghuni neraka yang paling bawah, yang paling panas, paling mengerikan, ini Allah sediakan untuk orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di kerak neraka yang paling bawah. Munafikin itu menipu Allah, mengaku beriman kepada Allah, padahal sebenarnya hatinya tidak iman kepada Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu mereka menipu Allah dengan berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal hatinya tidak beriman. Mengatakan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi hatinya tidak beriman. Mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, padahal sebenarnya hatinya benci kepada Rasulullah. Tidak tunduk, tidak patuh. Munafik. Nauzubillah min. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Munafik. Kalaupun mereka berdiri sholat dengan sungkan. Loh ya, sebenarnya hatinya tidak mau sholat, tapi takut dibilang bukan orang muslim, makanya sholat. Kusala. Kusala itu apa? Sungkan. Kusal-kusal, tidak berenang. Wegah, tempurut. Yura'unan nas. Mereka sholat karena hanya ini dilihat oleh manusia bahwa mereka itu muslim, dan sebenarnya hatinya tidak sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Orang munafik itu tidak mengingat Allah, paling mengingat hanya sedikit saja. Mereka jarang sekali berzikir kepada Allah. Kalaupun ada zikir kepada Allah, zikirnya hanya sedikit sekali. Itu orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jangan berzikir, jangan ingat kepada Allah. Bahkan tidak senang kalau melihat orang sedang zikir kepada Allah. Karena munafik. Tapi lisannya mengatakan iman. Maka pernah orang-orang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, kami beriman wahai Rasul. Tiba-tiba Allah memberitahu Rasulnya, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jangan bilang beriman. La taqulu amanna. Jangan bilang aku beriman, walakin qulu aslamna. Paling katakan olehmu engkau Islam saja, belum iman. Kalau Islam kan lebih kepada pekerjaan lahiriah, sholat, syahadat, sholat, zakat, saum, berhaji. Itu kan kerja lahir. Sedangkan kalau iman itu kerja batin kita. Tasdiqun bil qalbi. Harus ada tasdik di hati. Nutqu bil lisan, ini mengucapkan syahadat. Amalu bil arkan, baru kerja. Jadi sempurna iman itu.
Kalau Islam baru lihat lahiriahnya, hatinya belum diukur. Tapi secara umum duniawi dikatakan Muslim, disebut dengan syahadat syar'an. Kalau iman sudah tasdik bil qalb, hatinya sudah membetulkan benar-benar berkeyakinan tentang Allah Tuhannya. Lalu disusul dengan lahiriah lisan mengucapkan syahadat dan anggota tubuh yang lain mengerjakan syariat. Jadi, ada sekelompok orang datang kepada Rasul mengaku iman, lalu Allah memberitahu Muhammad mereka itu belum iman. La taqulu amanna. Kalian jangan bilang beriman. Lakin qulu aslamna. Katakan kami berislam. Islam sudah tapi belum iman. Orang-orang munafik itu berislam tapi hatinya tidak beriman. Dan kata Jibril, merekalah calon penghuni neraka yang paling bawah. Allahumma ajirna. Lalu yang lainnya Jibril menerangkan, menyampaikan siapa calon penghuni yang lain. Ada para penyembah berhala, penyembah matahari, bintang, ada orang-orang kafir, non-muslim, sampai kepada tingkatan neraka yang ke-6. Jibril terdiam, tidak berbicara, diam Jibril. Lalu Rasul bertanya, wahai Jibril, siapa yang terakhir? Tingkat ke-7. Tadi engkau baru menyampaikan sampai tingkat ke-6 penghuni neraka itu. Lalu yang tingkat ke-7 ini siapa? Jibril tetap diam. Hanya Rasulullah mendesak, maka Jibril pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya penghuni neraka yang ke-7 itu adalah umatmu, wahai Rasulullah. Umat, mereka adalah umatmu, mereka beriman kepadamu, mereka tidak munafik, tetapi mereka adalah pelaku dosa-dosa besar, dan sampai Allah mencabut ruhnya mereka belum sempat bertaubat dari dosa-dosa besarnya. Mendengar jawaban Jibril itu, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Kenapa? Karena Rasulullah itu sangat sayang kepada umat. Rasulullah tidak ingin ada umatnya yang benar-benar beriman kepadanya menjadi penghuni neraka. Maka akhirnya Jibril merangkul Rasulullah, meletakkan tubuh Rasulullah di pangkuannya, dan akhirnya Rasulullah siuman. Beliau menangis bersimbah air mata. Bertanya lagi kepada Jibril, wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang akan masuk neraka? Itulah, wahai kekasih Allah, tadi sudah saya sampaikan, umatmu pelaku dosa besar yang sampai meninggal dunia mereka belum pernah bertaubat. Maka Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat, bersujud kepada Allah, memohon ampun, memohonkan ampunan untuk umatnya. Dalam isak tangisnya Rasulullah membisikkan kata-kata, ummati, ummati, ummati. Rasulullah bersujud sangat lama karena saking takut ada umatnya masuk neraka. Beliau bersujud selama 3 hari 3 malam. Beliau hanya menyempatkan bangkit dari sujudnya untuk sholat. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, baru beliau bangkit dari sujud pergi ke masjid menjadi imam sholat. Selesai itu kembali ke rumah lagi dan bersujud lagi, menangis lagi kepada Allah, mengkhawatirkan umatnya. Hari ketiga Abu Bakar baru tahu kondisi Rasulullah, mengetuk pintu rumah Rasul, mengucapkan salam 3 kali namun tidak ada jawaban.
Abu Bakar sangat sedih mengetahui bahwa sang kekasih yaitu Rasulullah sedang terluka hatinya, tidak keluar dari rumah. Dan Abu Bakar pun berseru di depan pintu rumahnya baginda Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bolehkah aku masuk ke rumahmu? Tidak ada jawaban. Abu Bakar menangis dan kembali pulang. Di jalan bertemu dengan sahabat Umar. Sahabat Umar bertanya, "Hei saudaraku, kenapa engkau menangis?" Lalu Abu Bakar menceritakan, "Wahai Umar, sudah 3 hari ini Rasulullah tidak keluar rumah kecuali menjadi imam sholat. Aku khawatir terjadi sesuatu pada dirinya. Ketika aku mengucapkan salam di pintu rumahnya, beliau tidak menjawab. Padahal tidak biasanya seperti itu. Coba wahai Umar, pergilah ke rumah Rasulullah. Coba engkau cari tahu apa yang terjadi." Sahabat Umar melangkah menuju rumah Nabi, mengetuk pintu rumah beliau, mengucapkan salam, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Umar menangis dan pulang. Di jalan beliau bertemu dengan Salman Al-Farisi. Umar menceritakan perihal keadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta agar Salman mendatangi rumah Rasulullah, mengetuk pintunya, mencari tahu apa yang sedang terjadi, kenapa Rasulullah tidak keluar rumah kecuali untuk sholat dan menjadi imam. Tapi Salman tidak berani. Maka Salman tidak menuju ke rumah Rasulullah, tapi Salman menuju ke rumah Siti Fatimah dan menceritakan itu kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah berlari ke rumah ayahanda tercintanya, mengetuk pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar suara putrinya tercinta mengucapkan salam, maka Rasulullah bangkit dari sujudnya, membuka pintu. Betapa kagetnya Siti Fatimah ketika melihat ayahanda beliau dalam keadaan yang sangat menyedihkan, karena sekian hari bersedih, tidak makan, kurang minum, wajahnya sangat pucat. Maka Siti Fatimah memeluk ayahandanya dan bertanya, "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau kelihatan begitu sedih? Nampak sekali engkau menangis tiada henti, sampai wajahmu pucat, sampai tubuhmu kelihatan kurus." Rasulullah SAW kembali menangis dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Anakku Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Sedangkan Jibril mengatakan bahwa kelak umatku yang beriman kepadaku yang tidak munafik, tetapi ada yang akan menjadi penghuni neraka." Jibril mengatakan bahwa mereka-mereka yang berdosa tetapi tidak sempat bertobat sebelum meninggalnya, Allah telah menyiapkan neraka tempat kembalinya, yaitu neraka yang tingkat 7. Padahal aku sangat cinta kepada umatku. Aku tidak ingin umatku ada yang masuk neraka. Jadi para santri-santri sekalian, betapa pentingnya taubat, betapa pentingnya setiap saat kita basahi bibir kita dengan istighfar. Jangan ada hari yang kosong dari ungkapan taubat. Astagfirullah, karena dosanya pun setiap saat. Mungkin kita tidak merasa berdosa ya, ketika meremehkan teman, membuli teman, mengejek teman, kita merasa biasa-biasa, tidak merasa berdosa. Padahal itu dicatat
oleh malaikat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita tidak merasa itu dosa. Nah, teman ini anak kecil lalu kepalanya kita jambak, ubun-ubun, kita merasa berdosa karena dia sakit hatinya, atau diejek dengan kata-kata, apalagi dengan fisik, dipukul, dan merasa dia kecil, lewat botak, ditekek dengan segala, kita tidak merasa dosa. Pada itu dicatat oleh kita, tidak merasa bisa jadi itu asbab kita masuk neraka. Kalau dia tidak ridho dan tidak merelakan kita sampai akhir hayat, tidak pernah terucap kata maaf, bagaimana? Kalau catatan itu tidak Allah hapus, bagaimana kalau itu jadi asbab kita masuk neraka? Ya Allah, alhamdulillah ini jangan anggap sepele. Kita pun tidak merasa itu dosa. Dibully teman ini, orang-orang kita bully, dia nangis, dia sakit hati, kita merasa tidak merasa berdosa. Padahal malaikat mencatat. Mungkin sekarang tidak menyesal, tapi nanti kalau sampai malaikat maut mencabut ruh kita dan catatan itu tidak dihapus dari buku catatan amal kita, bagaimana kalau kita nanti menjadi orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri? Menangis kita. Bagaimana kalau itu jadi asbab kita menjadi ashabus shimal yang menerima catatan amal dengan tangan kiri kita? Menangis kita. Orang lain menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, menjadi ashabul yamin. Coba betapa inginnya jadi ashabul yamin. Ashabul yamin. Terus ma ashabul, terus bisidrim, terus waqalhim, kemudian wadillim mamdud, terus wa ma'in masfur, terus fatihatin katsiratin la maqtu'atin wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna absara urban atraba li ashabil yamin. Betapa inginnya ashabul yamin. Siapakah mereka? Bisidrin mahmud, di bawah pohon bidari yang tidak berduri. Watahim mangdu, di bawah pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, indah sekali. Wadillim mamdud, di bawah tenda-tenda yang terbentang, yang teduh, indah, dihias. Seperti orang mau hajatan kan, biasanya tendanya pakai apa? Pakai hiasan, pakai background. Wadillim mamdud, tenda-tenda yang teduh sekali, panjang. Wa ma'in masqub, di seputarnya ada air-air yang mengalir, air terjun, air mancur. Ini tendanya teduh, kita duduk-duduk di depannya, air yang terpancar. Wa ma'in masqub, air terjunnya. Sekarang orang kalau mau resepsi begitu kan, dibikin air yang terjun gitu, memancar. Apalagi wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak. Kalau di acara hajatan di dunia, resepsi, paling ada buah salak, beri pareot, tambah jeruk, kamu hasut, cumuli,
semangka sama bodas tubuh rasana ini sente hasil tapi di sana itu nanti bagi asal Nabi bagi hatin kasirah buah-buahan yang banyak sekali la maqtu'atin wa la mamnu'ah tidak pernah berhenti ada terus dimakan ada lagi dimakan ada lagi dan selalu berbeda-beda sesuai dengan keinginan kita. Pakaian surga itu, buah-buahan surga itu kadang-kadang bentuknya sama, tapi rasanya beda. Jadi penghuni surga yang tadi dikatakan waktu di bawah tenda-tenda yang terbentang itu, mereka di depannya banyak buah-buahan tidak pernah habis. Kadang hari ini makan satu buah, besok dia lihat buah yang sama. Ini buah kayak kemarin. Begitu diambil, begitu digigit, ini rasanya beda. Padahal buahnya sama. Allah berikan rasa berbeda. Karena inginnya ingin beda. Jadi kalau di dunia rasa jeruk begitu semua. Nah di surga itu buahnya sama jeruk. Bisa jadi ya, yang dimakan sekarang ini jeruk agak asam-asam. Tapi besok beda lagi jeruknya. Enggak rasa jeruk. Bisa begitu. Subhanallah. Wafurushim marwah, spring bed yang tinggi. Spring bed yang tinggi menggambarkan empuknya. Kenapa Allah gambarkan furushim marwah, spring bed yang tinggi? Kan kalau tinggi spring bed, kasur tinggi pasti itu empuk. Beda dengan kasur maneng, bisa rempet, terus birintil, surat daya-dayanya, terus surat yang murah, sudah dipakai. Jadi kesuruh kapuk nama karyawan apa, nama birintil daya, nama negara. Begitu dikedengan, kurang nampukan, mes bau kowe. Di surga begitu. Furushim marwah, kasurnya tinggi, empuk. Yang makin tinggi makin empuk. Dan ini istimewanya kasur surga itu. Inna ansha'nahunna insya'a. Allah. Begitu dihamparkan, di atasnya langsung bertebaranlah makhluk-makhluk yang luar biasa, yang cantik jelita. Curut kali curut kan. Di dunia mah ya curut dicurut. Bahkan kalau yang jika curut dicurut. Ini harus diubah, ini digedean kali itu. Dihidungkan, kalau sudah enggak natural aslinya. Faj'alnahunna abkara. Semua Allah jadikan perawan-perawan. Single gadis. Jadi begitu kasurnya dihamparkan langsung perawan ini ada. Mana kayaknya? Itu proses kasih boleh karena gawin naik noong perawan. Nanti bulu surah lah. Kayak mau ukur. Lagi nonton kerasa, mau sore pun naik kalau gaul itu dulu, naik gaul muntah dulu, naik nong, muka ciri nanti ternyata itu suku, mau kekeong, pengorbanan, wah tidur kilo kali kena gaul, Allah. Di surga itu nggak usah naik kalau gaul dulu kan. Kalau jadi ashabul yamin, kasurnya dihamparkan langsung gitu. Baru dibukakan langsung perentul. Anu luar biasa kan. Di bahasa pajaan nggak guna. Inna amsya'na, Allah ciptakan langsung. Guna insya'an, makhluk yang luar biasa. Cantik jelita. Bener. Tarang jaman terangan mata curut tiung kubung-kubungan. Pipi ngedaun seri. Gadok nggak usah potong, kalah batang dikit tuh, tidak dari surga.
Ya Allah, terus aku ya. Tapi bagaimana kalau orang meninggal, ternyata di buku catatan amalnya masih banyak dosa-dosa yang belum sempat ditobati. Nauzubillahi min dzalik. Lalu nanti kita terima buku dengan tangan kiri, kita jadi ashabus. Oh, sebaliknya, coba baca sama-sama, pasti pada hafal semuanya. Wa ashabus, lanjut, ma, terus isamumil, wahamimil, wadhillit, miyahmumil, la baridil, wala karim. Terus cukup. Nah sebenarnya